Atas perbuatan yang telah dilakukan, oknum kakak kelas yang dipercaya oleh pihak sekolah sebagai pengawas adik kelas tersebut kini terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Pelaku yang kini sudah resmi bersatu sebagai tersangka secara jujur juga telah mengakui perbuatannya terhadap 8 orang adik kelasnya. Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya, hingga langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Waringin Timur. Hingga sekarang sudah ada sebanyak 9 orang yang diperiksa pihak Satreskrim Polres Kota Waringin Timur terkait kasus pencabulan ini. Perbuatan cabul ini sendiri dilakukan pelaku sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dari modusnya sedikit ada paksaan atau intimidasi dan juga terhadap korban dilakukan rayuan rayu dapat melakukan asusila. Kasus asusila yang melibatkan anak ini masih terus dikembangkan oleh penyidik untuk mencari tahu apakah masih ada kemungkinan ada santri lain yang turut menjadi korban. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita berusia 25 tahun berinisial MA warga Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas di sebuah kamar hotel bintang 5 di Jalan Tunjungan, Surabaya. Korban dibunuh oleh pacarnya dengan cara dicekik. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Pelaku tega membunuh pacarnya karena tidak mau diajak menikah lantaran korban masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya. Usai membunuh korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi dan diamankan di Polsek Genteng, Surabaya. Seiring berjalannya waktu, hubungannya makin serius, sempat mau menikah di bulan Desember kemarin, tapi ternyata batal. Alasannya adalah karena korban masih menjalin komunikasi dengan mantannya. Nah, akhirnya batal. Kemudian malam hari ini tadi, dini hari, pelaku mengajak korban untuk datang ke Surabaya, diajak ketemu. Nah, pada saat itu posisi korban ada di Malang. Akhirnya korban naik kereta, turun di stasiun Gubeng, dijemput oleh pelaku, kemudian diajak check-in di hotel. Nah, setelah itu dalam kamar hotel, dia terjadi cekcok, situasi memanas. Nah, akhirnya pelaku gelap mata, terus kemudian melakukan pembunuhan dengan cara mencekik. Saat ini jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di dalam rumahnya di Pepatang Pandu, Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, dievakuasi petugas. Hasil penyelidikan, korban ternyata dibunuh oleh pasangan suami istri karena masalah utang 3 juta rupiah. Dari lokasi, petugas juga mendapati anak korban yang berusia 4 tahun disekap di dalam kamar. Kasus ini terungkap setelah warga curiga dengan bau tak sedap dari dalam rumah korban. Pelaku berinisial H dan istrinya SK diamankan saat berupaya kabur usai menggasak handphone, uang, dan perhiasan korban. Setelah memastikan korban ini meninggal, pelaku inisial H langsung mengambil perhiasan dan uang daripada korban tersebut. Kedua pelaku kini ditahan dalam pemeriksaan, bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya, Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu, Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Florian Pjanic, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane, 3 times already in his young career, and he does
iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. bit air, Chris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ditanya oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banjar. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok si gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan. Tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya Sudah tanya dikasih sama Agus. uangnya. Agus Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.
Berbekal keahliannya dalam ilmu pertanian selama kuliah, seorang pemuda membudidayakan puluhan batang tanaman ganja di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Namun aksinya terungkap setelah seorang tersangka pengguna narkoba ditangkap polisi di Kota Batu. Dari rumah pelaku, polisi menyita 62 batang tanaman ganja berbagai ukuran. Sebelumnya, ganja tersebut ditanam di lantai 3, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Pelaku membudidayakan tanaman ganja sejak 2019 dan sudah panen beberapa kali. Tersangka ini awalnya dia bereksperimen. Dia merupakan lulusan dari mahasiswa budidaya pertanian di salah satu universitas tinggi negeri di Malang Raya. Selain menangkap pengguna dan pengedar ganja, Satreskoba Polres Batu juga menangkap pengedar obat terlarang dan narkoba jenis sabu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Belakangan diketahui, aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Guru itu ingin mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer telah mengundurkan diri dari sekolah. Dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Jeritan mahalnya komoditi pangan, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani di Syafa di Malagasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, memilih mandiri pangan dengan melakukan urban farming. Lahan penampungan sampah seluas 800 meter dimanfaatkan ibu-ibu ini menanam aneka sayuran seperti tanaman cabai, tomat, terong yang ditanam di polybag dan galon. Sementara aneka sayuran organik seperti kale, selada hingga seledri dibudidayakan di greenhouse menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) atau atur kelembapan, suhu, pemupukan dan juga nutrisi. Setelah lebih dari 1 bulan, aneka sayuran ini bisa dipanen untuk dikonsumsi. Selain dikonsumsi sendiri, hasil panen berlimpah ini dijual ke warga dengan harga yang tentunya lebih murah dari pasaran. Sangat membantu sekali karena dari segi harga di sini lebih murah, terus kualitasnya lebih bagus karena ini benar-benar organik kalau di sini. Jadi tanpa pestisida, tanpa itu, jadi semuanya pengolahan organik. Sayuran-sayuran yang saya dapatkan yang mungkin kadang di pasaran nggak ada gitu, saya dapatkan di sini gitu. Dengan kreativitas dan inovasi, ibu-ibu ini bisa menambah penghasilan dengan mengolah hasil panen hidroponik menjadi camilan keripik sayuran bernilai ekonomis. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu meraup omset hingga Rp125 juta per bulan. Bisa mengambil hasil panen yang kami tanam, kemudian kami produksi kembali menjadi catering, bisa untuk produk-produk olahan kami, dan itu bisa mengurangi kos belanja kami. Ternyata ketahanan pangan itu bisa kami lebih maksimalkan lagi itu dengan memulai membibit cabai tadi ya.
Dari hanya mulai pembibitan ini kami sudah continue adanya permintaan dari khususnya hanya seluruh DKI Jakarta aja itu 1 minggu itu bisa 1.000 pembibitan. Di tengah keterbatasan lahan, urban farming pun hadir sebagai solusi inovatif tingkatkan ketahanan pangan sekaligus oase hijau di tengah hiruk-pikuk kota. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari Perkara. Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambatnya begini. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangan. Pilkada Jakarta. Bakaran. Sesuai. Makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari
Selamat datang di iNewsroom. Tim menang Sulawesi Utara, Jumawa. Kita siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden. Darat, Luas, Tim SAR gabungan bertambah 10%. Jakarta. Barat iNewsroom setiap hari. Danila, iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang upaya kami. Beliau. Nyata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Awas tenggelam. Erupsi Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Dua pekan jelang perayaan Imlek, sejumlah usaha pembuatan kue keranjang di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Produksi kue keranjang meningkat 50% dibanding hari biasa. Kesibukan aktivitas pembuatan kue keranjang terlihat di rumah produksi milik Hasan Kurniawan di Jalan Sadewo Atas, Kelurahan Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di rumah produksi kue keranjang warisan orang tuanya, Hasan bisa memproduksi rata-rata 1.000 buah kue keranjang per hari. Kue-kue keranjang yang dibuat, sebagian besar sudah dipesan lebih dulu oleh pelanggan. Kue keranjang dari rumah produksi Hasan juga bisa dibeli di minimarket dan supermarket di Bandar Lampung. Tapi ada juga konsumen yang membeli langsung di tempat produksi. Satu kue keranjang seberat 1 kg biasa dijual dengan harga Rp25.000, naik Rp1.000 dari harga tahun lalu karena menyesuaikan harga bahan baku yang juga naik. Pabrik ini udah dari tahun 78. Jadi yang kita bikin ini sudah pesanan orang semua. Sekitar Lampung aja. Karena bentuk dan teksturnya yang lengket, kue keranjang bisa diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Dari Bandar Lampung, Andresa Fandi, iNews melaporkan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di Jagat Maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan.
Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti teras sharing yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.